Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Novianti. Di sini saya dengan rekan saya akan menjelaskan tentang sumber belajar bahasa Indonesia di SD atau TI. Yang pertama, apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah sumber yang berbentuk informasi, orang atau berbentuk hal yang lainnya yang digunakan guru untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar. Jadi sumber belajar ini adalah sumber yang digunakan guru. Apa sih yang ingin disampaikan kepada siswanya? Nah, itu sumbernya dari mana? Sumber belajar yang guru gunakan itu apa? Misal bisa berupa teks atau penyampaian gurunya atau dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu apa sih jenis-jenis dari sumber belajar itu? Nah, secara garis besarnya sumber belajar itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang khusus dirancang atau dikembangkan untuk menjadi sebuah sumber belajar, yaitu berarti sumber belajarnya itu memang dibuat secara khusus untuk melakukan sebuah pembelajaran begitu. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus melainkan memanfaatkan dari benda yang ada yang dijadikan sebagai sumber belajar. Contoh mungkin bisa melalui buku tematik atau buku yang memang sudah disediakan untuk sebagai penopang pembelajaran seperti itu. Kemudian, menurut Association for Educational Communication and Technology, sumber belajar itu dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama pesan, yaitu informasi atau informasi yang digunakan sebagai sumber belajar. Contohnya yaitu seperti cerita rakyat atau berita pembelajaran, dongeng, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu manusia. Ini adalah sumber belajar seperti contohnya itu guru, dosen pembimbing, pemateri, atau guru tutor dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu bahan material, yaitu suatu program media yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat. Jadi untuk menyampaikan sumber belajar ini menggunakan sebuah alat atau alat. Yang pertama yaitu contohnya buku, modul, majalah, atau bahkan video atau bahkan audio. Kemudian yang keempat yaitu alat, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dibawakan. Seperti contohnya itu proyektor, kemudian komputer, kemudian televisi, kaset, radio, atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode atau teknik, yaitu prosedur yang digunakan untuk menyampaikan sumber belajar ini. Contohnya yaitu metode simulasi, diskusi, pemecahan masalah, tanya jawab, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan, yaitu tempat di mana pesan tersebut disampaikan. Contohnya itu ruang kelas, kemudian aula, studio, dan yang lain-lain. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar tersendiri dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran baik dari guru maupun peserta didik, yang mana di dalamnya guru dapat memotivasi peserta didik yang membuat pembelajaran menjadi baik serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar tersendiri dapat meningkatkan produktivitas
belajar. Jadi sumber belajar dapat meningkatkan produktivitas belajar bagi peserta didik karena mendukung adanya pembelajaran. Yang kedua, menyediakan kemungkinan kegiatan pembelajaran yang bersifat individual. Jadi di sini pembelajaran dapat dilakukan secara individual dari peserta didik. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan penyajian pembelajaran yang lebih luas serta global. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber belajar yang digunakan di MI Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai hasil observasi yang saya lakukan, yaitu sumber belajar yang digunakan oleh salah satu guru bahasa Indonesia pada kelas 3, yaitu sumber belajar yang dicari materinya melalui internet. Jadi alasan guru untuk mencari materi tersebut di internet yaitu apabila hanya menggunakan buku tematik, maka materi yang disampaikan hanya itu saja. Materi yang disampaikan kepada siswa terbatas hanya itu saja. Seperti contoh pada pembelajaran kalimat saran, itu kalau di buku tematik mungkin hanya ada kata sebaiknya atau yang lain, mungkin hanya 2 atau 3 patah kata saja. Padahal kalimat saran itu kan lebih dari itu. Maka dari itu guru mencari contoh yang lebih di internet, mencari keterangan yang lebih di internet mengenai kalimat saran tersebut ataupun bahkan materi yang lainnya. Kemudian untuk materi mengenai dongeng, ketika pembelajarannya masih berbasis luring atau pertemuan tatap muka langsung, guru ini mewajibkan adanya kegiatan bermain peran. Jadi siswa ini disuruh untuk membentuk kelompok, kemudian mereka memainkan sebuah drama yang mereka beracu kepada sebuah dongeng begitu. Jadi wajib pada setiap pembelajaran tentang dongeng mereka ini harus praktek secara langsung untuk agar lebih mengerti tentang materi dongeng ini. Tapi pada pembelajaran daring, karena saat ini ada pandemi, maka hal itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan banyak hal. Maka alternatif guru yaitu mengganti pembelajaran tersebut, tetap pembelajarannya dongeng tapi metodenya diganti. Jadi guru hanya menyuruh siswa untuk membacakan dongeng dengan intonasi yang tepat, pengucapan yang baik, titik koma yang baik, dan dikirim melalui VN dan langsung dinilai oleh gurunya. Nah, mengapa guru lebih memilih sumber belajar yang dirangkum ini tadi? Maksudnya sumber belajar yang dirangkum dari internet juga dengan sumber-sumbernya jelas. Mengapa tidak menggunakan sumber belajar seperti video dan yang lain-lain? Karena kan kalau menurut kita itu lebih efisien. Nah, alasan guru yang pertama yaitu yang saya sebutkan tadi, agar pengetahuan siswa tidak hanya terbatas pada buku tematik saja, tapi juga yang lain-lainnya. Yang kedua, itu juga untuk menghemat kuota, karena jika mengingat untuk mengirim video atau membuat video kemudian mengirimnya di YouTube itu membutuhkan kuota yang lebih besar. Maka dari itu guru ini berharap pembelajaran ini bisa lebih maksimal tapi juga meminimalisir kuota yang akan digunakan, baik itu dari guru ataupun dari siswanya, karena tidak semua siswa pasti mempunyai ekonomi yang sama gitu. Nah, kemudian untuk hasil dari evaluasi sumber belajar ini, mungkin ketika proses pembelajaran tatap muka ini bisa diamati lebih serius karena adanya interaksi langsung antara siswa dan gurunya. Jadi guru bisa memantau langsung aktivitas dari siswa dan yang lain-lain. Tapi ketika daring,
ketika ada wabah seperti ini, guru tidak bisa melihat secara langsung perkembangan yang dialami oleh siswanya, karena ketika mungkin diberi soal oleh guru tidak bisa mengetahui apakah jawaban yang dikerjakan oleh siswa ini murni dari hasil siswa atau justru orang tua yang mengerjakannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sumber belajar di MI Darul Ulum Pojok yang kemarin saya observasi. Jadi di MI Darul Ulum Pojok pada kelas 3 sendiri karena pada masa pandemi, jadi pembelajarannya dilakukan secara daring. Oleh karena itu, guru selain menggunakan buku sebagai sumber belajar yang utama, juga menggunakan alat atau media visual yang berupa siaran dari TV. Siaran ini berupa siaran dari Kementerian Kemendikbud. Jadi guru memberikan materi, selain memberikan materi dari buku tematik, juga guru memberikan arahan dari siaran TV tersebut. Karena MI ini terdapat di desa, tidak semua siswa memiliki HP. Jadi guru ada yang menyampaikannya lewat WA group, ada juga yang memberikan tugasnya secara langsung dengan kunjungan ke rumah. Guru menggunakan materi bentuk cerita yang disampaikan kepada peserta didik, yang kemudian guru tersebut memberikan penjelasan lewat WhatsApp group maupun kunjungan ke rumah bagi peserta didik yang tidak memadai. Maksudnya peserta didik yang keterbatasan untuk membeli HP, yang kemudian guru untuk menyuruh peserta didik memahami dari cerita yang ada di televisi tadi dan melalui penjelasan guru. Kemudian siswa dapat menuliskan bentuk paragraf singkat sesuai dengan kebahasaan. Yang terakhir, guru mengevaluasi hasil tugas yang dikirimkan peserta didik maupun dikumpulkan langsung ke guru, yang kemudian guru memberikan kesimpulan atau penjelasan. Tujuan guru menggunakan sumber belajar ini adalah agar pengetahuan siswa tidak terbatas pada buku tematik saja, dan karena pembelajaran ini dilakukan secara online, maka guru menyesuaikan keadaan peserta didik yang tidak keadaan peserta didik agar tidak membebani peserta didik. Hasil belajar tersebut adalah karena saat ini adanya wabah yang mengharuskan siswa belajar di rumah, maka hasil sumber belajar ini tidak terlihat jelas karena guru juga tidak mengetahui secara langsung interaksi peserta didik, baik aktif dalam mengerjakan soal tersebut dikerjakan sendiri maupun dikerjakan orang tua itu. Tapi apabila kegiatan pembelajaran dilakukan secara luring, guru dapat melihat secara langsung interaksi dan bisa melaksanakan evaluasi di dalam kelas. Manfaat dari sumber belajar tersebut, guru dapat mengetahui kemampuan siswa
Sekian dari kelompok kami, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.